Selamat pagi semua. Pagi ini kita membahas 2 Samuel pasal 14. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Jangan salah dalam kesalahan. Dalam kesalahan, kita melakukan kesalahan, kita akan melihat di dalam pasal 15 ada satu bencana yang datang. Dan sini kita melihat Daud dalam kesalahan dan melakukan kesalahan. Kenapa dalam kesalahan melakukan kesalahan? Kita melihat di pasal 11 di mana Daud membunuh suami orang dan merebut istri orang. Dan sampai pasal 13 sampai pasal 14. Di dalam keluarganya, dalam anaknya yang besar, pembangsaran anaknya yang besar. Dan Daud tidak melakukan tindakan apa-apa dan kehilangan kekuatannya. Dan putra ketiganya Absalom membunuh Amnon, dan dia sangat sedih, dan putra yang ketiga pergi melarikan diri dan dia dalam kesakitan dan setiap hari selalu menangisi anaknya. Apakah dia karena dia menangisi anaknya yang ketiga Absalom, tapi di Alkitab tidak dicatat. Jadi di sini di bangsa orang Israel itu memahami, dan sini kita itu supaya kita memikirkan. Dan kita melihat ini Daud menangis dan tidak dijelaskan. Apa mungkin karena menangisi Absalom? Dan di dalam pikiran dia menangis dan sampai di pasal 14 memberitakan tentang Absalom. Dan di pasal 14 kita melihat Daud bagaimana kesalahan dan melakukan kesalahan. Dan sepertinya masuk di dalam jebakan ini. Jadi sini memberitahu pada kita salah tidak apa-apa, tapi kita mesti berubah. Tapi jangan terus melakukan kesalahan. Sudah melewati. Sampai saat ini jangan lagi kita berbuat kesalahan. Kita melihat Daud tidak bisa berbalik dari kesalahannya, dan dia tidak ada tenaga dan kehilangan Tuhan, karena Tuhan ada kekuatannya. Dan kita melihat sampai sekarang di pasal 14. Dan kita melihat Daud ada suatu mangsa yang empuk di dalam dimakan untuk seperti serigala memakannya. Dan kita melihat 1 Samuel di mana di saat Daud dalam peralihan, dia adalah Daud yang sangat kesatria yang membunuh Goliat. Dan kita sini melihat sepertinya ada 2 orang yang sangat berbeda. Dan sini juga memberitahukan kepada kita, di saat kita bertambah berhasil, usia bertambah tua, pengalaman hidup bertambah banyak,
Dan apa yang kamu ada bertambah banyak. Di awal mula kamu dengan lugu ya, kasih kamu kepada Tuhan, dengan kasih yang benar-benar nyata, kasih yang tidak berbelit-belit, kasih kamu yang ada dan kehidupan kamu kemana. Kita suka sekali ditarik oleh keadaan dunia ini. Dan dulu Saul juga sama. Saul awal mula dia ada ketakutan, tapi dia sangat mengasihi Tuhan. Dia ada orang yang lahir baru. Tuhan sangat mengasihinya. Samuel juga sangat mengasihinya. Dan sesudah Saul menjadi raja, dan apa yang dipunyai bertambah banyak, dia takut kehilangan seluruh yang dia punyai. Dan orang yang menjadi tidak simpel lagi ya, dan tidak mendengarkan Tuhan, dan akhirnya dibuang. Dan Samuel mengurapi Daud karena Daud adalah Tuhan yang berkenan. Tapi orang yang Tuhan berkenan juga masih banyak permasalahannya, jalan-jalan. Akhirnya Daud sampai sekarang yang kita lihat di pasal 14 ini, dalam masuk ke dalam perzinahan dan membunuh orang, dan juga di dalam belenggu dosa. Jadi menjadi kuasa kegelapan yang menyerang kerajaan surga Tuhan dan memberi kesempatan iblis ya menyerang kerajaan Tuhan. Dan sampai yang kita melihat yang terakhir di pasal 15. Dan sebenarnya sangat sulit untuk dibicarakan. Di saat bangsa Israel di dalam pembuangan melihat kembali sejarah ini dan melihat manusia adalah manusia yang lemah, dan Saul dan juga Daud juga begini. Dan sekarang hari ini kita bagaimana melakukannya? Sebenarnya dalam kesalahan, dalam hasil dari buah kesalahan, tidak berdaya, tapi ada jalan keluar. Kita bisa berhentikan kesalahan kita. Jangan salah dan terus melakukan kesalahan. Maka saya mengasih tema jangan melakukan kesalahan dan terus melakukan kesalahan, supaya jangan lagi lebih besar kesalahan kita. Kita melihat pasal 14, kita bagi 2 tema. Kita bagi 3 tema. Tema pertama ayat 1 sampai 24 ya, sangat panjang. Jangan di dalam kebengkokan mengasihi anak kita. Jangan kita mengasihi anak kita melebihi kita mengasihi Tuhan kita. Di saat saya berpikir dalam tema ini, mengasihi anak kita melebihi mengasihi Tuhan kita, saya mengingat si Nabi Elia. Nabi Elia lebih mengasihi anaknya daripada mengasihi Tuhan. Apa yang anak Eli kerjakan, dia tidak mengambil tindakan. Kita melihat pasal ke-13 dan pasal 14 Daud juga sama. Kita sebagai seorang ayah, kita ada sisi yang kita yang sangat lemah. Dari sini memberitahu kepada kita sebagai orang tua.
Nabi Eli dan juga Daud sama juga dalam posisi ini. Dia bagaimana dalam kesalahan mengasihi anaknya. Dia mengasihi anaknya melebihi dia mengasihi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan akhirnya jalan dalam jalannya ini. Di dalam banyak penipuan dia akhirnya jatuh di dalam sini. Kita melihat di pasal 14 ayat 1 sampai 24. Dan kita lihat terjemahan yang asli ya. Yoab terus mengetahui hatinya langsung menopang. Itu langsung mengutus seorang perempuan yang bijaksana ya, dan mempengaruhi pikirannya Daud ya. Diartikan yaitu mengutus perempuan bijaksana, orang yang sangat mengetahui dan pintar berbicara dan bisa berdebat, yaitu perempuan yang bijaksana. Dan dengan perempuan ini untuk mempengaruhi pikirannya Daud. Dan sebenarnya tema ini adalah bijaksana ya. Dan saya membaca 1 Samuel dan 2 Samuel ini, kayak dia tuh ini ada permasalahan ini yang tidak baik. Dan kita melihat bagaimana Daud dengan pikiran yang tidak baik ini mengasihi anaknya. Di pasal 13, 2 Samuel pasal 13 ayat 37, Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amitul raja negeri Gesur, dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Dan telah ada anak itu menangis. Apakah yang pada yang sudah mati, apa yang melarikan diri? Sorry, anak hanya satu ya. Saya siapa itu ya, tapi sini tidak dicatat dengan jelas. Dan Absalom melarikan diri itu selama 3 tahun. Dan ketika anak Yehuda mengetahui bahwa hati raja melindungi Absalom, itu melindungi ya. Dan situ 3 tahun sudah berlalu dan selama 3 tahun ya. Karena anak yang pertama itu karena dia akan menjadikan penggantinya. Tapi 3 tahun kemudian dia sudah mengadakan ini penghiburan. Dan akhirnya tetap terpikir kepada Absalom. Dia sangat merindukan Absalom. Ketika anak Yehuda mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, ini penerjemahan dalam asli ya, yaitu kata pertama itu adalah Yoab. Di sini sangatlah jarangnya ditaruh ini ya, satu kata ya. Ini di Ibrani ya, sangatlah jarang ini subjek dalam kata-kata itu ditaruh di dalam pertama ya. Sebenarnya ada kata kerja baru ditaruh di depan. Dan kita di sini melihat Yoab itu mengendalikan. Raja tidak ada kekuatan, sana kehilangan kekuatan. Daud yang sekarang ini, Daud yang telah kehilangan kekuatannya. Yang orang sampingnya bangkit berdiri. Dan kita melihat Yoab bangkit berdiri.
Dia bangkit untuk mengendalikan Daud. Dan dia tahu hatinya Daud itu merindukan ya Absalom. Jadi hatinya Daud ada di Absalom. Maka diterjemahkan jadi merindukan. Apa itu over. Jadi hatinya Daud sampai kepada hatinya Absalom. Dan kita melihat kenapa keluarga Daud bisa sampai begini. Dan kita melihat suatu ayah. Itu ayah yang sangat mengasihi anaknya. Mengasihi sangat baik. Tapi ini kasih-kasih yang tidak baik. Karena Absalom yang membunuh pangeran anaknya pertama. Di dalam hukum Taurat, di matanya Tuhan, Absalom sebenarnya mesti dapatkan penghakiman. Setelah menumpahkan darah manusia, dan dia membuat Absalom melarikan diri 3 tahun. 3 tahun lamanya ya. Sangat berduka cita, dan 3 tahun sudah berlalu dan sudah tidak berduka cita lagi dan sangat merindukan Absalom, dan hatinya sampai kepada Absalom. Dan hatinya sampai kepada Absalom. Apa yang telah Absalom lakukan ya, sebenarnya Absalom mesti mati. Dan Yoab melihat, dan akhirnya dia pergi menjemput seorang perempuan yang bijaksana dan berkata ya, dan berkata berpura-pura berkabung dan berpakaian kabung dan seterusnya, dan saya tidak banyak membicarakan. Dan sampai di hadapan raja dan berkata pada raja suatu perumpamaan, dan perumpamaan ada 2 anak laki-laki, 2 berantem, yang satu telah membunuh yang satu dan akhirnya tinggal satu. Benar, yang satu ini telah membunuh orang itu, membunuh saudaranya. Dan karena nyata ini orang-orang yang lainnya, keluarganya, keturunannya ya, itu saya bangkit untuk membunuh orang yang membunuh. Dan sesudah saya membunuh orang yang membunuh ini, maka tidak ada orang lagi yang menjadi ahli waris itu. Maka keturunanku pasti akan musnah. Jadi tidak ada lagi keturunan bagi suamiku. Dan mereka di sini menekan saya untuk melakukan ini. Mereka hendak menggunakan keturunanku ya. Dikasih Laoming yang namanya staf gereja kita ya. Jadi saya bisa ketawa ya, karena drama kita ya. Mereka hendak menggunakan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi ini. Jadi dengan suatu berduka cita ya, sebagai seorang janda, 2 anak ya, 1 dibunuh dan tinggal 1 ini juga mesti dibunuh. Kalau seandainya anak yang sisa ini juga dibunuh, apapun sudah tidak ada. Dan terhadap hukum ini tidaklah benar. Terus saya tapi tidak akan meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi. Dan raja berkata kepada itu, pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau aku akan membantumu. Dan ayat 11, kiranya janganlah supaya ia menuntut bersandar dengan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan. Dan raja berkata padanya, berkata demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun daripada anakmu tidak akan terjatuh di bumi. Dan raja berjanji kepada janda itu, anakmu
yang membunuh itu tidak akan mati. Jika anakmu mati, kamu akan sangat menderita. Lalu perempuan itu berkata lagi, izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku. Mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Dan untuk orang yang berdiri untuk melarikan diri itu sebenarnya Absalom. Kamu tidak mengizinkan orang itu pulang. Berarti kamu bersara. Raja, kamu tidak benar. Kamu dalam permasalahan saya ini, kamu berkata orang yang membunuh tidak usah mati. Kamu akan melindungi. Kamu sudah berjanji pada saya. Terhadap anakmu, dia sudah membunuh orang, tapi tidak menyuruh anakmu pulang. Terhadap orang yang melarikan diri, mesti mati. Setiap orang pasti akan mati. Dan Absalom suatu hari juga pasti akan mati. Setiap orang pasti akan mati. Ini kata-kata Tuhan, tapi Tuhan tidaklah mencabut nyawa kita manusia. Dan di dalam orang dalam melarikan diri ini tidak berkatakan tidak boleh kembali. Sifatnya Tuhan ada bukannya untuk membunuh orang, tapi sifatnya Tuhan supaya orang itu kembali. Ini menjadi suatu kesalahan. Tuhan penuh kasih tapi penuh dengan keadilan. Dia berkata, raja kamu tidak baik, tidak benar. Ya, raja memang tidaklah benar. Kalau saya akhir pulang dan tidak dihukum ada tidak benar. Tidak dihukum ada tidak benar. Dan permasalahan ini dan pergi datang untuk memberitakan pada raja. Kenapa bisa meredakan amarahnya raja? Karena hatinya raja terhadap Absalom, dan Yoab melihat permasalahan ini dan terus dan berkata, maka sekarang aku datang pada tuanku karena orang banyak dan telah menakut-nakuti aku. Saya takut orang banyak. Maka dengan ini saya pergi memberitahukan kepada raja, karena engkau tidak memberi Absalom pulang. Kamu Lahia merasa kamu mencelakakan Lahia, kamu terhadap Lahia tidak baik. Kalau saya tahu permasalahan ini, maka saya takut. Dan saya takut Lahia terhadap kamu tidak baik, maka saya di sini datang memberitahukan padamu dan saya memberitahu kepada raja untuk supaya Absalom pulang, untuk membuat satu yang baik untuk pada rakyatnya dan juga kerajaan. Jika Absalom tidak pulang, maka rakyat tidak senang. Dan sudah mengeluarkan yang tidak baik. Dan akhirnya raja menyuruhnya kembali. Dan raja berkata, dan siapa yang berkata pada kamu, kata ini pada kamu dalam mulutmu? Apakah Yoab? Adakah Yoab campur tangan? Dan perempuan itu menjawab, demi hidupmu tuanku, yaitu Yoab yang memerintahkan daku. Dialah yang menaruh mulut pada hambamu ini dan kembalikan hatinya raja dan membalikan kembali kehidupannya raja. Sebenarnya ini adalah satu hal yang tidak baik. Kenapa Daud terus melakukan ini? Karena hati raja tertuju pada Absalom, karena hatinya tidak baik. Dan akhirnya raja berkata kepada Yoab, suruhlah dia kembali langsung kepada keluarganya. Jangan
ketemu dengan muka saya ya. Dan akhirnya Absalom pun kembali dan tidak berhadapan muka dengan raja. Dan hatinya raja tahu satu hal, dia sudah membunuh orang. Dia adalah orang yang membunuh putra pangerannya. Dan bukannya tidak sengaja, tapi dengan sengaja. Ada rancangannya, ada rancangan untuk membunuhnya. Dia merasa Absalom semestinya mati dan membiarkan dia melarikan diri, dan sekarang membiarkan dia kembali, tidak bertanya dan tidak ketemunya dan tidak menghadapi padanya. Ini juga salah. Di dalam suatu kebohongan, dan akhirnya menyuruh anaknya kembali. Dan anaknya kembali dan tidak berani menyelesaikan permasalahan ini. Dia mengasihi anaknya melebihi mengasihi Tuhan. Jika dia mengasihi Tuhan, dia akan mesti menyelesaikan permasalahan ini. Jika dia mengasihi Tuhan, di dalam penghakiman dari saya ya, anak ini pasti akan dihukum. Bagaimana dihukum dan kita tidak membahas. Dia semestinya dihukum dan akhirnya menyuruh dia kembali. Dan kita lihat juga tema yang kedua. Jangan melihat tampangnya, tampang dari luarnya ya, melebihi dari hatinya ya. Dan saya memilih tema jangan mengasihi anaknya lebih lagi mengasihi Tuhan. Jangan kita melihat dari lahirianya, tampangnya gitu daripada hatinya. Dan Tuhan melalui Samuel dan berkata kepada Saul, Tuhan tidak melihat lahirianya, tapi Tuhan melihat hatinya. Dan terhadap Samuel berkata, karena Daud telah dipengaruhi oleh pandangan dari lahirianya Absalom. Dan di sini dia berpikir menyatakan kalau Absalom itu adalah penggantinya dia melalui wanita itu sebagai keturunannya, yang menyambung keturunannya itu. Di sini berkata Absalom, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikan seperti Absalom dari telapak kaki ya, yaitu Absalom. Di hadapannya Absalom tidak ada seorang pun yang kepala tidak ada cacat padanya ya. Di sini ayat 24 tuh menceritakan tentang semua karakter tentang kegagahannya ya, dan sangatlah sempurna ya. Dan banyak orang memujinya. Jadi banyak orang memujinya. Dari telapak kaki sampai ujung kepala tidak ada cacat padanya. Dan di Alkitab sebenarnya tidak pernah tuh mencatat orang dengan begini. Dari telapak kaki sampai ke ujung kepala tidak ada cacatnya, dan selalu dipuji kecantikannya. Dan sangatlah sempurna. Dan juga seperti rambutnya ya. Dan rambutnya itu 1 tahun sekali dipotong. Sudah dipotong ya, dan ditimbang ya, ada 5 tair ya, hitungan timbangan Hong Kong ya, sebegitu beratnya ya. Dan Absalom sangatlah gagah ya, rambutnya digoyangkan, wah rambutnya benar-benar wah sangat tebal dan lebat ya, bukan hanya cantik ya. Dan dia anak-anaknya yang dilahirkan juga sangatlah cantik ya, baik laki-laki dan perempuan.
Dan anaknya perempuan diberi nama Tamar. Ada 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Dan anak laki-lakinya juga sangatlah baik. Dan orang yang menjadi ahli waris ya. Dari bawah telapak kaki sampai di kepalanya, jangan lihat kepala saya begini ya. Dan kepala saya digoyang-goyang juga tetap begini. Waktu saya masih muda juga masih bisa menggerai rambut saya karena muda ya. Tadi sini katakan Absalom sangatlah cantik ya, sangat cantik. Dan anak-anak yang dilahirkan juga sama tetap cantik ya. Di tempat sini ya kita melihat tuh Tamar. Anaknya adalah seorang anak yang cantik ya, perempuan yang cantik bernama Tamar. Dan Tamar dengan adiknya Absalom satu nama, sama namanya. Absalom tuh masih berdendam di dalam hatinya dan memberi nama adiknya Tamar. Kemungkinan juga sangat mengasihi adiknya Tamar. Dan akhirnya melahirkan seorang anak perempuan dan beri nama Tamar. Dan Tamar hampir sama. Karena Amor telah menista adiknya. Dan sini, biarpun kamu putra mahkota yang pertama, ya saya juga akan membunuh kamu. Dan supaya suruh Daud ini membantu, suruh Daud menyuruh Ammar datang. Dan sini bisa Daud menyuruh Absalom kembali dan tidak menghukumnya dan tidak ingin ketemu dengan Absalom. Tapi hatinya tetap ingin pada anak ini. Dan sini terus membicarakan tentang peringainya karakternya Absalom. Dan pertama ada Yoab. Dan akhirnya Absalom kembali dan menceritakan tentang kecantikannya Absalom. Dan ini yang ditangkap oleh Daud. Daud tidak melakukan apa-apa karena melihat karakternya dari kecantikan Absalom yang menggodanya. Ayat 28 sampai 33. Jangan membiasakan anak kita tuh serakah. Anak ini sangatlah serakah. Dia sudah membunuh orang kembali dan tidak menghukum kamu. Dan berkata ingin datang ketemu dengan raja. Tuhan, raja, saya ingin bertemu padamu. Dan menyuruh orang memanggil Yoab, dan Yoab tidak menghiraukannya. Dan kamu tidak boleh datang. Boleh, kau tidak Daud kepada saya membakar ladang kamu. Dia sangat serakah ya. Dan Yoab tidak berdaya. Kalau tidak pergi menghadap raja, saya akan membakar rumahmu. Dan apapun saya akan membuatnya rusak. Tadi bisa mengendalikan Absalom. Keserakaannya dari bertambah kelihatan. Dan akhirnya Yoab menghadap raja. Tidak berdaya, akhirnya Daud menghadap padanya dan raja berhadap padanya. Dan tidak pun berkata apa-apa. Dan raja mencium Absalom. Karena raja jatuh dalam kecantikan peringai dari Absalom ya, menjadi seorang ayah melakukan ini tidak berdaya dan tidak punya kekuatan. Itu meluruskan anaknya ke jalan-jalan kematian dan membuat tatanan kerajaannya jadi tidak bertahan. Di pasal ke-15 bagaimana Absalom bangkit memberontak ya.
Jangan sekali salah dalam kesalahan. Kita mesti bertobat. Dia syaratnya kita bertobat. Udah dalam keadaan apapun ya. Di dalam sejarah ini. Kali ini kita masuk dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberi kita kesempatan. Amin. Lord, we praise you and we worship you. Lord, we say my life is in you and my strength and my everything, my hope is in you. Lord, we praise you, we honor you. In you.
Seluruhnya kami kembalikan padamu Tuhan. Dan sekali kemudian kami berikan dari tatamu. Tuhan, Engkau pantas kami memuji. Tuhan, Engkau yang baik. Karena Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Karena pengharapan kami. Tuhan, sama yang kami puji. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Tuhan, Engkau membantu kami setiap orang. Kami di sini. Dalam ini, Engkau yang dalam kehidupan kami yang pendek dan panjang. Kami di hadapan-Mu. Seperti ini kita melihat sangatlah gampang. Karena kami mengasihi-Mu, kami memuji-Mu. Tuhan, dalam pemberontakan kami, tapi kami dengan kasih yang lugu mengikuti dalam hubungan kami. Tuhan, terima kasih. Engkau ada pengharapan kami dan setiap kami orang. Dalam hati ini, bersama tetap mengasihi-Mu. Tuhan, kami terima kasih. Di sini saya ingin mengundang seorang yang menjadi orang tua di hadapan Tuhan. Kita berdiam diri, ya, berteduh. Kita mencari satu tempat kita duduk, kita merenungkan. Firman ini memberitahukan kita apakah kita pikiran yang sabar terhadap anak kita. Dan kita sebagai ketua sel, bagaimana kita mengembarakan anak-anak kita. Kita mengasihi anak-anak kita lebih mengasihi Tuhan kita. Sekarang anak kita dalam kesalahan ini, kita apakah dengan kebenaran firman Tuhan kita mengajarkan mereka. Dan Roh Kudus sekali lagi memberitahukan pada kita, kita bisa angkat tongkat yang mengajar mereka. Apakah kita takut kita dalam hari ini kita salah dalam kesalahan dan terus membiarkan mereka dalam kenakalan mereka, dan kita membiarkan mereka terus melakukan kesalahan. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu. Bisa kita dia merenungkan satu gambaran, tapi bisa kita bersama aktivitas kita bersama anak kita terlihat di dalam pikiran kita, dan kita tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Kami tidak bisa mendekatkan di hati kita kepada Tuhan. Kita mengasihi anak kita lebih daripada mengasihi Tuhan. Dan kita mengasihi anak kita tanpa banyak kasih kita yang salah, yang tidak benar. Kita kasih tidak di dalam kebenaran. Roh Kudus, kami membutuhkan pemberitahuan-Mu. Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu. Saya mengundang sekelompok orang tua, sekelompok ketua sel. Kita di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita dan kita berdoa, kita membuka mulut kita, dan kita dengan mulut kita bagaimana kita terhadap anak-anak kita. Kita tidak bisa menjadi orang tua. Kita tidak mendekatkan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan. Di hadapan Tuhan kita mengaku dosa kita. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Dengan kadang kami ini, kami jalan dalam kedagingan kita jalan dalam ketakutan kami, jalan kepada kebenaran, masa kita benar. Kami dalam mengajar, kami terus salah dalam kesalahan. Tuhan, kami membutuhkan-Mu.
hatinya tetap merindukan Absalom. Saya ingin menjadi orang tua dengan hubunganmu dengan anakmu dalam keadaan yang sangat tegang, dan kamu tidak tahu bagaimana menghadapi. Hati kamu selalu merindukannya, tapi ingin menghindar dan kamu dalam ketakutan. Dalam keadaan aktivitas kamu dengan anak kamu sangat jauh, sudah terputus, tidak berkomunikasi lagi. Saya mengundang kamu untuk maju ke depan. Juga anak kamu, dalam rumah kamu ada anak muda ini, biarpun bukan anak kandung kamu, kamu tahu dalam keadaan ini sudah sangat tegang dan tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya mengundang kamu maju ke depan mimbar. Kita bersama mengaku dosa dan memohon Tuhan membantu. Karena kita tidak pantas mengasihi anak kita. Kita tidak pantas mengasihi anak kita. Karena kita sendiri tidak adil. Karena kita sini dalam kebengkokan, kita membutuhkan kasih dari Allah Bapa. Kita lebih dulu menerima, baru kita bisa mengasihi anak kita. Kita sendiri kasih karunia dan kebenaran. Kita ada kasih karunia dan juga ada kebenaran untuk mengasihi anak kita. Saudara-saudara yang di belakang, dan juga hubungan kamu dengan anggota sel kamu dalam keadaan yang sangat tegang. Kamu selalu mengenang anggota selmu dan juga mengenang anakmu dan ingin memperbarui hubungan ini. Kamu datang di hadapan Tuhan dan kita berlutut di hadapan Tuhan. Karena kita tidak bisa menjadi orang tua. Kita tidak bisa menjadi orang tua. Kita membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Dan kita juga sama seperti Daud. Orang yang Tuhan berkenan, tapi bisa sampai dalam keadaan ini kita tidak bisa berkomunikasi kepada anak kita, kita bisa menghadapi anak kita, kita tidak bisa berhadapan dengan diri kita sendiri karena kita tidak berdaya. Adalah diri kita sendiri tidak berdaya. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita berlutut kalau kita berkata, Tuhan, kami tidak berdaya. Kami tidak bisa. Kami tidak berdaya. Kami banyak anak-anak kita di luar mengembara. Anak-anak kita di luar mengembara. Anak kita di luar mengembara, tidak bisa berbalik kembali, tidak ada jalan, tidak dapat mencari jalan kembali. Dan sampai Absalom mencari jalan sendiri dan mencari jalan kehendak hati sendiri dan berjalan. Dan kita memohon untuk diri kita sendiri dan juga memohon untuk anak kita. Kalau kamu merasa anakmu dan juga anggota selmu sudah direbut oleh dunia ini, tersesat, kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Karena kita sendiri salah jalan, karena kita pergi menggembala. Kami tidak adil karena kami dalam kebengkokan. Minta
ampuni kami sebagai orang tua, sebagai ketua sel. Kami mengasihi anak kita lebih dari mengasihi Engkau Tuhan. Dan semua yang terjadi tidak dengan lugu. Kami takut anak kita, lebih takut daripadamu. Dan selalu kami kata, kami tidak berani berkata, mendengar. Kami tertuju, kami tidak berani. Tuhan ampuni kami. Pandangan mati kami terhadap orang. Kami lebih takut orang daripada takut padamu Tuhan. Tuhan memohon Engkau ampuni kami. Kami mengasihi manusia lebih daripada mengasihi-Mu. Kami melihat tampang daripada melihat hati mereka. Tuhan, semua ini kami lebih takut daripada kebenaran-Mu. Kami telah membuat Engkau terluka. Tapi dalam hari kami tidak dalam adil. Dan kami selalu dalam kemarahan kami. Supaya maka anak ini jalan ke dalam kesalahan ini. Maka anak ini jalan kesalahan ini. Kami tidak dalam anggota Shekinah. Engkau melihat kami. Kamu Tuhan melihat dalam hati kami yang tidak berdaya. Ampuni kami. Percaya dalam semua ini, melihat dalam generasi kita yang baru ini. Semua juga karena pikiran kami ini, tapi semua dalam ampuni kami dalam ketakutan dalam hati kami ini. Dan kita membiarkan anak kita dalam keserakahan, dalam kesombongan. Dan semua kesalahannya ini, kita tuh membiarkan mereka dalam melakukan kesalahannya ini. Dan semuanya kami tidak mendengar. Engkau ampuni kami, dosa kami. Dan ampuni semua perlakuan kami. Tuhan memohon Engkau bantu kami. Saya mengundang yang datang di depan mimbar ya, semuanya adalah ibu. Kita berdoa untuk diri kita sendiri dan mohon Engkau ikuti saya. Allah Bapa yang saya kasihi, ampuni saya. Kami tidak tahu bagaimana kita mengasihi anak kita. Dengan yang kita rasakan begini, mengasihi mereka, saya merasa begini terhadap mereka baik. Tapi sekarang mereka meninggalkan saya. Hati saya sangat sakit. Tuhan, Kau bantu saya. Membawa kasih-Mu lebih dahulu mengurapi saya. Kasih-Mu mengurapi saya. Supaya saya memahami apa itu kasih. Supaya saya memahami. Engkau memberi saya kasih karunia. Supaya saya memahami. Engkau yang memberikan kebenaran firman-Mu pada saya. Mengasihi anak kita jangan melebihi daripada mengasihi Tuhan. Jangan melihat karakternya, peringainya daripada hatinya. Jangan membiasakan anak kita. Memohon Tuhan membantu. Memohon Roh Kudus mengajari saya. Ampuni semua kesalahan kami. Bagaimana supaya kami bisa berbicara pada anak kita. Biar ada kesempatan untuk berbicara pada anak saya dan beri saya kesempatan mengaku dosa pada anak saya. Biar anak saya ada jalan untuk kembali. Tuhan, terima kasih. Bantu doa kami dalam nama Tuhan Yesus.
Dan bolehkah kita yang di belakang saya juga mengundang kalian untuk berutut saya. Kita berdoa untuk generasi yang di Hong Kong. Tuhan berikan kita sebagai hati sebagai orang tua. Dan kita berdoa untuk generasi kita yang tersesat, banyak orang tua dan selalu mengenang anaknya. Pagi ini saya memberi berita anak muda yang ini sebenarnya masuk universitas, sudah masuk universitas, tapi sekarang mereka di mana? Mereka dihukum ya, mereka di penjara. Orang tua mereka bagaimana? Anak-anak ini, anak kalian, mereka tersesat. Mereka tidak tahu bagaimana akan masa depan. Mereka dalam ketakutan, dalam kesesatan, tersesat mereka dalam tidak berdaya, dalam emosi yang jatuh, tidak bisa tidur, dalam kesedihan. Orang tua mereka bagaimanakah orang tua mereka? Kita bersama memohon kepada anak-anak muda ini, dan masa depan mereka adalah masa depan Hong Kong. Kita mesti mencari generasi yang akan datang. Kita memohon Tuhan, Engkau ampuni generasi muda yang di Hong Kong. Dan mereka merasa sudah serius sekolah, akhirnya mereka masuk dalam aktivitas ini. Dan sekarang mereka dalam ada ini. Dan hati orang tua mereka terhancur. Merhati generasi yang baru. Tapi sekarang mereka adalah seorang mereka sekarang dalam keadaan yang tidak berdaya. Tuhan, kasih karunia-Mu, ampuni pengampunan yang Engkau berikan Tuhan kepada mereka. Ampuni mereka. Yang tidak tahu mereka sudah melakukan kesalahan dan telah menghancurkan hati orang tuanya. Tuhan, terima kasih. Kasih Bapa ada di tengah-tengah kami, menyuruh kami menjadi orang yang Tuhan berkenan dan membagikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang Tuhan berkenan, supaya kami tidak boleh membangkitkan, supaya anak kami kembali rumah, dan supaya anak kami kembali pada rumah Tuhan. Tuhan, kami memohon padamu, Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau buka jalan-Mu, supaya mereka tidak jalan menurut hati mereka, bukan yang berjalan kepada menurut hati mereka, tapi menurut jalan Tuhan. Kau bantu kami supaya kami orang tua, hati kami kembali kepada anak, hati Bapak kepada orang tua, kepada anak. Tuhan, membuat kami mencari mereka, supaya kami membantu mereka, melindungi mereka, supaya kami itu membenarkan mereka. Tapi kita berdoa untuk generasi yang tersesat. Tuhan, Kau bantu kami, bantu generasi kami kembali dalam keluarga. Tuhan, kami berterima kasih padamu.
kami anak kami generasi muda ini, mari kita bangkit berdiri di tengah ini generasi muda ini. Dan saya mengundang pemimpin generasi untuk maju ke depan. Doa dari generasi muda ini dalam gereja ini ya, dan Kristo akan menjadi pemimpin generasi muda dan bersama suaminya Chun, dan kita bersama, kita angkat tangan kita, dan saya juga mengundang staf untuk menangis, dan kita sebagai orang tua, dan kita berdoa untuk pemimpin generasi muda. Mereka adalah jembatan, dan tekanan mereka adalah sangat besar, dan mereka adalah orang tua dari generasi muda. Kita memohon, Tuhan bantu kami. Kita pengharapan kami, anak muda ini, supaya anak muda ini kembali berbalik pulang rumah. Hanya Engkau lah jalan keluar. Yesus, Engkau lah jalan keluar. Yesus, Engkau lah jalan keluar. Di dalam firman ini kita melihat Tuhan bukan raja, Bapak bukan Bapak, anak bukan anak. Mereka tuh dalam belenggu dalam dosa, di dalam kelemahan mereka. Kita membutuhkan Roh Kudus. Kita yang sebagai orang tua, menjadi sebagai anak, sebagai pemimpin, dari dalam dosa, keluar dari dosa, Tuhan akan memberi kita jalan keluar. Kita membutuhkan Roh Kudus dan membutuhkan diperbarui. Dan setiap orang tua kita membutuhkan diperbarui. Dan anak kamu sekarang dalam pengembaraan dan peralihan, kita membutuhkan kasih dan hikmat, kebenaran, kasih karunia. Lebih dahulu kasih karunia dan baru kebenaran. Bahwa tangan kamu letakkan di dada kamu. Tuhan, kami kehilangan kekuatan. Kami membutuhkan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mohon Roh Kudus mengurapi setiap hati kami, perbarui kami, beri kami kekuatan sebagai seorang pemimpin, sebagai orang tua, sebagai ayah dan sebagai ibu, anak,
Sebagai seorang rakyat dari suatu kota, kami melihat-Mu. Kami melihat semua permasalahan dunia ini bisa berlalu. Dan saudara, ini tidak ada hidup dan mati. Hanya ada Tuhan kebenaran yang tidak berubah. Tuhan, Engkau bantu kami supaya kami ada kasih dan ada hikmat di dalam dunia ini dan berjalan bersama-Mu, mengikuti-Mu. Engkau bantu kami, mengajari kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan terima kasih Tuhan. Berkati kalian semua.